Baik, di sini kita akan mensimulasikan paper yang dimodelkan dengan aplikasi online ini. Silakan Anda menuju ke alamat web yang akan digunakan, yaitu www.biochem.sun.ac.za. Ya, Anda akan menemukan interface seperti ini. Nah, di sini silakan Anda lihat opsi di pojok kanan atas. Ada model database, simulation database, dan manuscript database. Kita akan masuk ke model database. Di sini diberikan berbagai macam model, Homospan, Trypanosoma brucei, dan masih banyak organisme ataupun sistem yang dimodelkan di sini. Namun tidak semuanya valid ya. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan, penggunaan SynBase pun salah satu kekurangan dari database itu adalah tidak semuanya valid ya. Jadi hal yang sama juga kita temukan di sini, di mana beberapa model yang ada di sini ketika kita coba run tidak memberikan profil yang sesuai dengan yang diharapkan atau eh, fenomena yang diprediksi seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari model yang telah valid, yang telah memiliki paper yang telah dipublish, yaitu Hofnagel, sesuai dengan yang disampaikan pada sesi sebelumnya. Kita ke bawah dan di sini kita cari di kolom filter Hofnagel. Dan cari search atau filter di sini dan muncul ada beberapa model Hofnagel yang digunakan untuk pada paper yang tadi disampaikan adalah Hofnagel 1. Kita klik di sini atau di sini sama saja. Saya klik di sini. Nah, di sini bisa kita lihat detailnya dan mengklik ini. Oke, jadi di sini ditampilkan bentuk modelnya, deskripsinya berupa spesies yang digunakan, asetat, asetil-CoA, asetoin yang telah tersekresi, ADP, ATP, butanol, dan di sini semuanya terdefinisi dengan baik beserta kuantitas inisialnya, kuantitas awal. Kemudian reaksi yang terlibat di sini, reaksi glikolisis yang diwakilkan oleh V1, hingga V14 ya, hingga V14. Di sini mendefinisikan 14 reaksi. Dan parameter ini adalah parameter kinetik, yang mana seperti V1 di sini terdapat parameter Vmax 1, dan Vmax 1 itu didefinisikan di nilai parameter. Di sini kita lihat contohnya Vmax 1, dan Vmax 1 itu memiliki nilai sebagai berikut. Vmax 1 2397. Dari mana bisa kita dapatkan nilai ini? Tentunya dari hasil eksperimen in vitro untuk enzim-enzim yang telah diisolasi atau diekstraksi. Nah, itu adalah gambaran secara umum. Ketika kita telah mendefinisikan fungsinya, lalu mendefinisikan parameter-parameternya, kita bisa mengkorelasikan parameter atau reaksi satu dengan reaksi lainnya. Setelah itu kita lihat simulasinya. Dan kita lakukan, nah ini bentuk dari hasil pendefinisian laju reaksi tadi ya. Pendefinisian laju reaksi tadi seperti ini. Cukup interaktif ya. Ya, cukup interaktif. Dan
Kalau misalnya Anda bandingkan dengan paper ini, yang skema paper yang tadi disampaikan, bentuknya persis sama, hanya berbeda simbol dan bentuknya saja, bentuk garis-garis yang tidak disertai dengan tanda panah. Sekarang kita coba simulasikan perubahan konsentrasi zat intermediate terhadap waktu. Tidak ada hasil yang disampaikan. Oh ya, untuk hal ini dia tidak akan menampilkan hasil selama Anda tidak login di dalam web ini dan tidak terdaftar terdaftar di dalam web ini. Oleh karena itu kita akan login terlebih dahulu. Saya akan login. Proses loginnya tidak berbelit-belit, cukup atau proses pendaftaran pun juga tidak sulit ya. Tinggal memasukkan email dan masukkan passwordnya saja, tanpa harus perlu proses verifikasi. Saya akan login di sini menggunakan email yang saya gunakan untuk menggunakan password. Dan aplikasi ini terintegrasi dengan program komputasi Wolfram. Jadi kalau bagi kalian yang tahu, Wolfram sendiri itu salah satu program komputasi yang digunakan di ITB. Ada pelatihannya kalau Anda main ke Ganesha, dan di situ ada di Comlab-nya, di situ terpampang poster Wolfram, jadi di situ dilakukan pelatihan-pelatihan. Salah satu aplikasi Wolfram ini sendiri adalah Anda bisa melakukan proses diferensiasi tanpa secara otomatis, jadi tinggal masukkan input persamaannya saja, dan Wolfram akan memfasilitasi itu hingga didapatkan persamaan akhir. Aplikasinya banyak ya, yang jelas ini sangat powerful sekali untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Dan web ini terintegrasi dengan web Wolfram ini, sehingga bisa mengkuantifikasi beberapa persamaan diferensial secara simultan. Baik, kita telah mengisi email dan password dan untuk login di dalam web ini. Sekarang sudah login, kita lihat kembali ke halaman pertama, kita kembali menuju ke model database. Di model ini bisa kita cari Hofnagel kembali. Kemudian kita coba simulasikan ya. Keterkaitan dari satu persamaan dengan persamaan yang lain, persamaan reaksi tadi itu ditentukan dari reaksi ini. Jadi reaksi ini pertama kita definisikan dulu persamaan reaksinya di atas ya. Setelah mendefinisikan persamaan reaksinya itu, tentu persamaan reaksi itu adalah substratnya glukosa, NAD dan ADP. Ini adalah substratnya. Dan produknya adalah pirufat. Dan bawah dulu. NADH dan ATP ya. Dan untuk reaksi ini persamaan laju reaksinya didefinisikan di bawahnya. Oleh karena itu korelasi antara satu komponen dan komponen lainnya berdasarkan dengan persamaan reaksi yang kita definisikan di atas ini. Di sini. Ini mendefinisikan korelasi satu komponen dan komponen lainnya sebagaimana yang ditampilkan dalam jejaring tadi. Kita akan coba lihat. Dalam jejaring ini tadi. Jadi ini jejaring ini muncul keterkaitan ini satu sama lain itu didefinisikan oleh persamaan reaksi yang kita tulis tadi. Seperti di sini untuk reaksi pertama, tadi glikolisis sama dengan glikolisis ditambah ADP ditambah dengan NAD sama dengan pirufat ditambah dengan ATP ditambah dengan NADH. Itu maksudnya substratnya adalah glukosa. Pada proses glikolisis ini substratnya adalah glukosa, kemudian ADP dan NAD. Dan nilai koefisien 2 tadi berdasarkan nilai stoichiometrinya. Jadi proses glikolisis itu kalau
buat dalam bentuk overall, persamaan stoichiometry overall, maka bentuknya seperti itu. Glukolisis ditambah 2 ADP sama dengan 2 NAD, sama dengan piruvat ditambah 2 ATP dan ditambah 2 NADH. Jadi bentuknya demikian, dan itu telah definisikan tadi di persamaan tadi di reaksi ini ya. Jadi datangnya dari didefinisikan di sini ya, sehingga bentuknya seperti ini ya. Dan yang lain itu otomatis ketika kita mendefinisikan hal yang sama di reaksi-reaksi berikutnya ya. Dan di sini kita bisa mengadjust nilai parameter. Jikalau tadi kita telah pada saat di awal sebelum mengedit ada nilai parameter yang fix diberikan, tapi kalau misalnya kita mau menggantinya tinggal kita ganti di sini. Bisa kita ganti nilai parameternya, kemudian kita simulasikan bagaimana programnya berjalan. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana cara run-nya, melihat perubahan masing-masing konsentrasi ADP, ATP, glukosa, NAD, NADH, yaitu berdasarkan feature time evolution. Kita lihat di sini untuk waktu awal 0 hingga akhir waktu itu 10 satuan waktu. Kita akan mencoba modelkan semua komponen tadi. Hal yang sama, tapi kalau misalnya kita tidak login, tidak akan muncul hasilnya. Sekarang kita sudah login, maka akan muncul parameter seperti ini. Terlihat tidak hasilnya itu cenderung konstan ya dari awal hingga akhir. Namun apabila kita kecilkan time constraint-nya, saya ubah dari 10 menjadi 0,1, saya run kembali, maka akan terlihat perbandingannya di sini ya. Ini untuk 0 hingga 0,1. Jadi terjadi pengurangan dan peningkatan di sini. Untuk glukosa sendiri atau piruvat ya, karena glukosa tidak kita input tadi. Jadi untuk piruvat, untuk asetoin di sini, asetoin itu yang berwarna hijau, tidak terlihat jelas di sini. Bisa kita image-nya bisa kita download ya. Oh ya, ini tidak bisa di-download. Ini bisa di-copy ya, di-copy saja. Ya, tinggal di-copy image dan kita bisa copy paste untuk di apakah itu di Word ataupun di PowerPoint. Bisa kita lihat acetoinnya itu tidak ada di sini, dia menurun ya, menurun karena eh, karena pada reaksinya tadi laktas dehidrogenasenya masih ada ya. Kita lihat di skemanya tadi, skemanya seperti ini. Laktas hidrogenasenya itu ada di V2. Kalau gitu kita coba matikan V2 ini dengan cara mengenolkan koefisien atau laju reaksi yang ada di V2. Bagaimana hasilnya? Coba kita lihat. Di parameter untuk Q2 itu kita coba kembali ke detail untuk melihat parameter Q2 itu terdiri dari apa saja. Sorry, bukan Q2 tapi V2 ya. Reaksi
V2 itu, nah di sini. V2 itu Vmax 2 PR, ya jadi ini. Vmax 2 dikali dengan ini. Kalau Vmax 2-nya itu saya nolkan, dalam arti mematikan laju reaksi V2, apa yang akan terjadi? Apakah asetoinnya meningkat atau menurun? Oke, saya simulasikan lagi. Vmax 2-nya sama dengan 0. Parameternya Vmax 2. Oke, saya nolkan. Dan saya lihat time evolution-nya. Untuk 0,1. Setelah kita run, ya bisa Anda lihat asetnya meningkat di sini ya. Asetnya itu meningkat. Yang tadi itu asetnya itu menurun, asetoinnya itu menurun karena proses transformasi dari piruvat ke laktatnya masih terjadi. Ketika saya putus mekanisme tersebut dengan meniadakan laju reaksinya, maka semuanya terarah ke pembentukan asetoin. Itu confirm dengan paper yang tadi kita baca dan itu menjelaskan mekanisme semuanya. Nah, setelah kita melakukan simulasi seperti ini, simulasi ini memberikan insight ke dalam tahapan berikutnya, yaitu proses di laboratorium. Nah, sebaiknya untuk meningkatkan aset, maka saya harus menghilangkan proses V2 tadi atau reaksi laktat dehidrogenasi atau pembentukan laktat dari piruvat. Jadi itu untuk meningkatkan nilai asetoin. Nah, mungkin tools ini memberikan ilustrasi yang powerful kepada kita dalam memahami rangkaian seluruh tahap aplikasi di dalam biologi sintetik. Ya. Ini untuk sesuatu yang sudah dipublish dan bagaimana untuk memulai menggunakan aplikasi ini, langkah apa yang harus kita lakukan. Untuk itu kita akan menggunakan satu persamaan reaksi atau persamaan sederhana, persamaan reaksi dan laju reaksi yang sederhana untuk merepresentasikan bagaimana membangun persamaan di dalam aplikasi atau platform ini. Ya baik, bisa dilihat di layar ini kasus sederhana yang kita angkat untuk menggunakan aplikasi online tersebut. Seperti terdapat dua reaksi sebagai berikut. Anggap saja ini merupakan perwakilan dari dua kompartemen. Kompartemen pertama merepresentasikan proses transformasi dari A dan B menjadi C dan D. Kemudian proses kedua adalah D dan B menjadi E dan F. Untuk proses pertama terdapat laju konversi yaitu V1, di mana V1 itu didefinisikan oleh persamaan laju reaksi sebagai berikut ya. Sedangkan V2-nya juga sama, didefinisikan. Dan karena pada masing-masing persamaan laju reaksi ini ada parameter kinetika, maka parameternya itu harus kita isi terlebih dahulu nilai-nilainya. Saya ambil angka dummy saja di sini. Ini 0,5. Ini 1,5. K1 0,2. 0,25. 0,15. Jadi kita gunakan ilustrasi sederhana ini dan kita masuk ke aplikasi tadi ya.
kita gunakan build model ya. Di sini model database, build model. Silakan tulis nama autornya, KHB. Model anonim ya. Anonim test. Kemudian di save. Dan di sini beberapa yang harus Anda isi, beberapa ini tidak perlu diisi ya. Kecuali Anda mau mengubah namanya. Substansi ini tidak urgent untuk diisi, bisa didefinisikan tapi sebagai komplementer saja, bukan mandatory. File-file yang perlu diisi itu spesies, perlu mendefinisikan spesies di sini. Simbol matematisnya A, namanya kompon A. Kuantitas awal 1. Bukan suatu yang konstan. Save. Default. Ya, saya tidak mendefinisikan kompartemen di sini. Jadi ditulis default saja. Bukan kategori komponen yang harus tetap, bukan constraint. Kemudian saya definisikan lagi B, komponen B 1, kompartemennya oke, default, bukan fix. Save. Dan kita tambahkan lagi CD dan EF. Sekarang kita isi reaksinya. Nah, di sini kita mengekspresikan reaksinya. Jadi untuk reaksi pertama, ekspresinya A ditambah B sama dengan C ditambah D.
dan definisi persamaannya. Kita coba save. Oke, jadi seperti itu definisinya. Kita coba tambahkan lagi reaksi berikutnya. Sekarang kita isi parameternya. Masuk ke global parameter.
Baik, setelah kita definisikan parameter persamaan dan laju reaksi, maka kita coba untuk mensimulasikannya. Kita lihat. Nah ya, seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Jadi D dan B digunakan untuk reaksi kedua, A, C. Jadi ya, bisa Anda lihat bentuknya seperti ini. Ya, cukup interaktif sekali ya. Nah, dan coba kita lihat, kita run apa yang terjadi. Ya, jadi untuk komponen A dan B akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan komponen finalnya, yaitu F. Komponen C itu meningkat ya. Komponen C itu meningkat, dan di sini itu ada komponen yang saling overlap di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini profilnya dari hasil simulasi tadi. Komponen C akan terus meningkat ya, karena komponen C itu tidak digunakan di reaksi berikutnya. Yang digunakan di reaksi berikutnya adalah komponen D dan B. Oleh karena itu B itu akan turun. Yang paling drastis turun itu adalah B, karena digunakan di dua reaksi. Dan komponen A itu tidak menurun sedrastis B karena hanya digunakan di satu reaksi. Dan komponen D itu peningkatannya paling kecil, tapi dia meningkat karena meskipun dia dikonsumsi untuk membentuk E dan F, dia juga meningkat untuk diproduksi oleh reaksi 1. Jadi ini adalah gambaran ketika ingin menyusun suatu persamaan reaksi metabolisme yang berguna dalam melakukan analisis biosintetik ya. Jadi objektif dari persamaan itu, objektif dari tujuan akhir dari membangun model itu adalah menyelesaikan persamaan, dan software OLEN ini merupakan tools yang powerful untuk memberikan gambaran terkait dengan model yang kita bangun. Untuk mengamati fungsi dari masing-masing reaksi atau keterkaitan reaksi 1 dengan reaksi 2, bisa kita lakukan modifikasi seperti pada parameter nilai Vmax-nya saya hilangkan, tidak ada Vmax. Kemudian saya simulasikan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, yang terbentuk hanya jadi di sini ya V2. V2 itu yang terbentuk hanya komponen D. Di sini overlapping itu terjadi antara A dan B. Jadi A dan B itu karena initial conditionnya 1, sama-sama 1. Di sini initial conditionnya, ini value A dan B itu sama-sama 1. Oleh karena sama-sama 1 sehingga dia berdempetan. A dan B ini berdempetan seolah-olah hanya 1 saja di sini. Ketika saya ubah A-nya itu 0,5 misalnya, Anda akan mendapati bentuknya yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, bisa Anda lihat perbedaannya ya. Baik, mungkin sampai di sini tutorial dari penggunaan software dengan platform online JWS Online atau Biological Simulation.
Diharapkan ini bisa membantu Anda untuk mengembangkan ketertarikan Anda dalam mengkaji aplikasi biologi sintetik ke depannya. Sekian dari saya dan sekian sesi pada minggu kali ini.